Selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bertemu kembali di dalam acara pemahaman Alkitab bersama dengan Bapak Dimas Prasetyo, Ibu Agnesia Ayu, dan Bapak Stefanus Andi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kami di sini percaya, meskipun kita belum bisa bertemu muka, kita belum bisa PA secara bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain, kita masih PA secara online. Tetapi saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama puji nama Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat nomor 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Tahu dosa dan derita, kebimbangan padanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat semua berkat, anugerah, kemurahan yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga rindu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan dibawakan oleh Bapak Dimas Prasetyo malam hari ini, benar-benar Bapa, hanya karena Engkau sajalah yang berfirman. Engkau mampukan Bapak Dimas untuk boleh membawakan firman-Mu. Dan biarlah kami semuanya Bapa boleh menerima berkat dari firman yang kami dengarkan saat ini. Tolong kami Bapa, berikan kami semuanya hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Saat ini biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami, diri kami dengan sebaik-baiknya untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama menyiapkan diri kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Dimas Prasetyo. Monggo Bapak Dimas, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Ibu Ruri yang telah menyediakan waktu pada saat ini untuk bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, sebentar kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga yang maha mulia, malam hari ini kami segenap jemaat-Mu di GKJ Sabdo Mulyo berkumpul untuk kami mengikuti pemahaman Alkitab pada hari ini. Engkau berfirman Tuhan, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai dengan ayat 25. Hanya 2 ayat akan saya bacakan.
Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, tema yang akan kita bersama dengarkan dari firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup di dalam ucapan syukur. Tentu kita semua masih ingat tentang sebuah kisah di dalam perumpamaan seorang janda miskin yang dikisahkan bahwa janda miskin mempersembahkan dari semua kekurangan yang ia miliki. Akan tetapi meskipun di dalam kekurangan, janda miskin itu memberikan dengan tulus hati, dengan penuh ucapan syukur. Kata kuncinya adalah kekurangan, Bapak Ibu. Mengucap syukur bisa kita lakukan baik ketika keadaan kita sedang kesulitan, sedang berkekurangan, keadaan kita sedang sakit, itu kita tetap bisa mengucap syukur. Kalau kita sedikit melihat ataupun membaca tentang perumpamaan tentang janda miskin, bahwa diceritakan bahwa janda miskin memberikan persembahan sebesar berapa? 2 peser. Ada yang tahu 2 peser itu nilainya kira-kira berapa? Mungkin Bu Ruri, Perso, Bu Ayu, ataupun keyboardis kita, Mas Andi, 1 peser. Tadi saya sudah riset Bapak Ibu, jadi dalam 1 hari itu, pada saat itu upah seorang buruh bekerja itu adalah senilai 1 dinar. 1 dinar itu senilai 128 peser. Seumpama sekarang ini katakanlah upah minimum UMR ya, upah minimum regional itu mungkin berkisar 1,5 sampai 2 juta. Kita ambil angka 1,5 karena masih banyak yang saudara kita yang mendapatkan gaji di bawah 1,5. Katakan 1,5 di dalam 1 bulan, maka 1 hari akan menerima sekitar Rp50.000. Jika angka Rp50.000 tersebut kita bagi 128, karena tadi 1 dinar adalah 128 peser, maka akan ketemu angka Rp400 kurang lebih. Sebenarnya 390 sekian, tapi kita bulatkan 400. Jadi ketika janda tadi memberikan 2 peser, berarti dia memberikan Rp800. Itu nilai real pada saat ini. Kemudian Bapak Ibu, hal sama juga diceritakan ataupun dikisahkan di dalam kitab Amsal yang sudah kita baca dari Amsal 11 ayat 24 dan 25, yang juga membahas tentang hidup di dalam ucapan syukur. Dikisahkan bahwa ada setidaknya 2 tipe orang, 2 jenis orang. Yang pertama adalah seorang yang memberikan dengan sukacita, dan dia mempunyai prinsip, ambillah ini untukmu, aku cukup yang ini saja. Kata kuncinya adalah cukup. Kemudian tipe yang kedua yang bisa kita lihat adalah tipe orang yang gemar berhemat. Ngirit, bahasa Jawanya itu ngirit. Saya tadi membuka Alkitab bahasa Jawa itu ketemunya bahasanya itu irit.
dengan prinsip, maaf, aku belum bisa memberimu, aku belum bisa membantumu karena aku sendiri masih di dalam kekurangan. Itu menjadi tanda bahwa seorang tersebut tidak mau berbagi berkat. Kata kuncinya adalah tadi kurang, dari kata kekurangan. Kata kuncinya adalah kurang. Jadi dua kata kunci yang kita terima yaitu cukup dan kurang. Yang satu merasa cukup, yang satu merasa kurang. Di dalam ayat 24 ditegaskan bahwa orang yang menyebar harta bertambah kaya, dan yang menghemat secara luar biasa akan selalu kekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa pada saat ini gereja kita, GKJ Sabda Mulyo, sedang melaksanakan program fisik, program pembangunan, yaitu pengadaan tanah parkir gereja tahap yang kedua. Melalui program ini kita semua jemaat GKJ Sabda Mulyo diberi kesempatan untuk bersama-sama di dalam berpelayanan. Bersama-sama kita akan mengambil bagian kita. Bersama-sama kita akan mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita semua. Kita dapat mengucap syukur dengan mengususkan sebagian dari dana kita, sebagian dari penghasilan kita, untuk kita mendukung pembiayaan pengadaan tanah parkir. Bagaimana Bapak Ibu sikap ataupun respon kita akan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 11 ayat 24? Apakah kita akan menjadi orang yang mempunyai prinsip suka memberi, suka berpersembahan sebagai wujud ungkapan syukur, tetapi kita tidak kekurangan karena kita akan bertambah kaya, dikatakan di dalam ayat 24. Ataukah kita akan menjadi seperti orang yang berhemat dengan luar biasa, tetapi selalu merasa berkekurangan. Pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari semua, mari kita bersyukur kepada Allah dengan bersama kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati di dalam Kristus yang telah menyelamatkan kita semua secara cuma-cuma. Sehingga kita tidak akan mampu Bapak Ibu untuk menghitung berapa berkat yang telah Tuhan beri buat kita semua. Baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan apa yang pernah diberikannya kepada kita sebagai umat yang dikasihinya. Maka kita pun seyogyanya tidak perlu untuk merasa berkeberatan akan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud ucap syukur kita kepada Tuhan. Tetapi seringkali Bapak Ibu, kesempatan itu berlalu tanpa kita meresponnya, bahkan tanpa kita sadari. Dan tanpa sempat kita mempergunakan. Sebagai contoh, ucap syukur kita di dalam kehidupan kita bergereja, berpelayanan. Ada satu saat kita dipakai Tuhan ataupun dicalonkan untuk menjadi majelis katakanlah, atau menjadi anggota komisi, anggota kelompok ataupun ketua. Seringkali kita melihat bukan sebagai suatu kesempatan untuk bisa kita mengucap syukur. Seringkali kita mempunyai
banyak alasan untuk melewatkannya. Mungkin kita terlalu sibuk, mungkin juga kita merasa kita tidak mampu, kita tidak layak. Dan mungkin juga kita merasa kita tidak punya waktu yang cukup. Tidaklah kita sadari untuk kita mempertimbangkannya kembali. Berapapun waktu yang terpakai ataupun dibutuhkan untuk kita melayani Tuhan, tidak perlu kita perhitungkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita menyadari bahwa kita masih berada di dalam pandemi virus corona yang memberikan dampak yang luas, dampak yang besar, menimbulkan kesulitan ekonomi, banyak sekali terjadi PHK, kemudian usaha ataupun bisnis yang dijalankan lesu. Kalau orang-orang bilang ini baru belum usum duit. Tetapi marilah dalam kesempatan ini, dalam situasi seperti ini, kita selalu berkomitmen untuk kita menyampaikan ucap syukur kita di dalam segala situasi. Baik ucap syukur di dalam persembahan berwujud materi ataupun berwujud pelayanan kita kepada Allah. Pelayanan di gereja. Karena kita selain diberikan berkat jasmani atau materi, kita juga diberikan talenta. Kita diberikan kemampuan, kita diberikan keahlian yang bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk kita mengucap syukur. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini, dan semoga menjadikan kekuatan, menjadikan dasar bagi kita untuk kita menjalani hidup kita selanjutnya. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saat ini bersama kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita akan masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa sumber berkat, Tuhan Allah Bapa sumber rahmat bagi kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu di GKJ Sabdo Mulia mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada kesempatan ini. Biarlah firman yang telah kami terima boleh tetap tinggal di dalam hati kami, menguatkan hati kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan kami yang akan datang. Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur atas berkat-berkat yang kami terima. Apapun itu, baik itu berupa berkat materi, berkat jasmani, berkat kesehatan, berkat kepandaian, berkat kepintaran, berkat keahlian, dan berkat-berkat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, terkhusus pada malam hari ini kami mendoakan bagi gereja kami yang sedang di dalam program pengadaan tanah parkir. Kami mendoakan bagi setiap komponen baik majelis, kepanitiaan maupun segenap jemaat. Tuhan mampukan untuk kami bersama-sama boleh mendukung untuk suksesnya program pengadaan tanah parkir ini. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan melalui pengadaan tanah parkir ini. Tuhan, saat ini kami juga mendoakan bagi pelayanan gereja kami
di tengah pandemi virus corona yang belum kunjung usai. Tuhan memberkati kami semua sehingga kami Engkau mampukan untuk memberikan pelayanan kepada jemaat-Mu di GKJ Sabdo Mulyo meski kami harus melakukan pelayanan melalui online. Tuhan berkati semua pihak yang terlibat di dalam proses-proses pelayanan tersebut. Tuhan berkati semua sarana prasarana yang kami butuhkan sehingga proses pelayanan di dalam gereja-Mu di GKJ Sabdo Mulyo ini boleh terselenggara dengan lancar. Terlebih pada saat ini kami mendoakan untuk program ibadah tatap muka yang akan kami jalankan pada awal bulan Desember sebagai wujud kerinduan jemaat-Mu untuk bersekutu di dalam gereja. Tuhan memberkati apa yang kami rencanakan. Tuhan berkati setiap petugas yang nanti akan menjalankan perannya masing-masing di dalam pelaksanaan ibadah tatap muka sehingga mereka semua boleh bekerja dengan baik, menjalankan tugas dan fungsi sehingga proses ibadah tatap muka boleh berlancar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan terkhusus pada saat ini jemaat Tuhan di GKJ Sabdo Mulyo yang sedang di dalam kondisi sakit ataupun jemaat yang usia yang sudah lanjut, yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Sehingga melalui campur tangan Tuhan di dalam hidup mereka, melalui kesembuhan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh senantiasa mengucap syukur. Demikian Tuhan, doa, harapan, dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian Bu Ruri, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dimas yang telah menyampaikan firman pada pemahaman Alkitab malam hari ini. Saat ini kita akan kembali bersama puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 416 bait 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih
dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pemahaman Alkitab kita pada malam hari ini telah selesai. Saat ini kita tetap harus semangat. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat malam.